sahabat trivia, jumpa lagi dengan Ibu Putri. Hari ini kita akan mempelajari adaptasi pada tumbuhan. Apa yang dimaksud dengan adaptasi? Adaptasi adalah proses makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada tumbuhan sendiri, adaptasi adalah fitur khusus tumbuhan yang memungkinkannya hidup dengan cara menyesuaikan diri pada lingkungan tertentu. Adaptasi tumbuhan bertujuan untuk mendapatkan makanan, menyesuaikan diri dengan lingkungan, menjaga kelangsungan hidup, dan yang terpenting adalah mempertahankan eksistensi spesiesnya di muka bumi. Berdasarkan jenis perubahannya, adaptasi tumbuhan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Yang akan kita pelajari pertama yaitu adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi atau struktural adalah perubahan fitur fisik tumbuhan yang memungkinkan mereka untuk bersaing dan menyesuaikan diri di lingkungannya. Adaptasi morfologi terjadi sesuai dengan jenis habitat yang ditumbuhi oleh tanaman dan bisa terlihat langsung. Adaptasi morfologi dibagi menjadi 5, yaitu xerofit, hygrofit, hidrofit, halofit, dan mesofit. Yang pertama yaitu xerofit. Tumbuhan xerofit adalah jenis tumbuhan yang dapat hidup di daerah yang kering dan memiliki sedikit kandungan air. Daerah yang kering ini seperti daerah gurun pasir atau berupa daerah savana. Beberapa contoh tanaman yang mampu hidup di daerah kering antara lain yaitu kaktus, bunga mentega, lili gurun, pohon kurma, lidah buaya, adenium, dan buah naga. Adaptasi morfologi dilakukan dengan mengurangi penguapan air dari dalam tubuh, mengembangkan tubuh yang dapat menyimpan air, dan mengembangkan akar untuk meningkatkan penyerapan air. Adaptasi morfologi berikutnya yaitu hidrofit. Hidrofit adalah adaptasi tumbuhan yang hidup di lingkungan basah atau bahkan terendam air secara terus-menerus. Tumbuhan hidrofit beradaptasi dengan cara mengembangkan tubuh yang anti air dan bakteri sehingga tidak mengalami pembusukan meski terus-menerus terendam. Contohnya adalah bunga teratai memiliki daun yang besar sehingga bisa menguapkan air dalam jumlah yang besar. Jenis flora yang hidup di daerah ini antara lain yaitu eceng gondok, kangkung, bunga lili, dan selada laut. Selanjutnya adalah hygrofit. Hygrofit adalah adaptasi tumbuhan dengan lingkungan yang lembab atau memiliki kadar air tinggi di udara. Tumbuhan hygrofit beradaptasi dengan cara mengembangkan lapisan lilin untuk menahan air dan bakteri agar tidak masuk. Beberapa tumbuhan memiliki daun yang besar dan tipis untuk menangkap lebih banyak sinar matahari. Contohnya adalah tumbuhan paku yang memiliki daun yang lebar dan banyak stomata, sehingga bisa menangkap sinar matahari lebih banyak, sekaligus lebih cepat menguapkan air. Contoh jenis-jenis tumbuhan hygrofit antara lain yaitu talas, lumut, dedalu, tanaman paku-pakuan, dan keladi. Adaptasi morfologi berikutnya yaitu halofit. Halofit merupakan cara tumbuhan beradaptasi di lingkungan yang asin, seperti pantai atau laut. Tumbuhan ini memiliki ciri-ciri akar yang tertanam di bawah air, akar yang kuat, dan separuh badannya tergenang air. Contoh tanaman halofit yaitu kategori pohon bakau dan tumbuhan mangrove. Berikutnya adalah mesofit. Tumbuhan mesofit adalah tumbuhan-tumbuhan yang mampu tumbuh dan hidup di daerah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Contoh tumbuhan mesofit antara lain yaitu pisang, mangga, rambutan, jambu, dan pepaya.
Adaptasi pada tumbuhan berikutnya yaitu adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi yaitu penyesuaian diri dengan perubahan fungsi organ makhluk hidup. Adaptasi fisiologi juga dilakukan beberapa tumbuhan dengan memproduksi racun untuk mempertahankan dirinya dari hewan herbivora. Contoh tumbuhan yang memproduksi racun adalah jelatang dan nightshade. Adaptasi berikutnya yaitu adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah jenis adaptasi yang menghasilkan kebiasaan tumbuhan, di mana kebiasaan itu dapat membantu tumbuhan bertahan hidup. Misalnya, tumbuhan hutan hujan tropis cenderung tumbuh ke atas dan ke arah cahaya untuk mendapatkan sinar matahari cukup, atau tumbuhan jati yang menggugurkan daunnya setiap kali musim kemarau. Jati melakukannya untuk mengurangi penguapan sehingga jati tetap bisa hidup. Berikut ini contoh adaptasi pada tumbuhan secara lebih rinci. Teratai termasuk ke dalam jenis tumbuhan air yang tumbuh subur di rawa, danau, dan kolam. Cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan memiliki daun lebar dan tipis agar penguapan air lebih mudah. Teratai juga memiliki batang berongga agar bisa bernapas walaupun akar dan batangnya terletak di dalam air. Selanjutnya adalah kaktus. Kaktus bisa tumbuh subur di gurun dan padang pasir. Mereka menyesuaikan diri dengan daun menyerupai duri untuk mengurangi penguapan. Kaktus juga berbatang tebal, berair, dan dilapisi oleh lilin guna menyimpan cadangan air. Mereka memiliki akar tipis dan panjang untuk mencari persediaan air di dalam tanah. Berikutnya adalah eceng gondok. Eceng gondok termasuk ke dalam jenis tanaman air yang beradaptasi dengan cara mengapung di atas permukaan air. Tanaman ini bisa mengapung karena batangnya mengembung dan berongga. Rongga ini diisi dengan udara. Berikutnya adalah lidah buaya. Lidah buaya merupakan tanaman xerophyt yang bisa hidup di daerah kering. Cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan menebalkan batangnya dan memiliki jaringan untuk menyimpan air. Tumbuhan ini juga memiliki akar yang panjang untuk mengambil air yang berada di dalam tanah. Berikutnya adalah pohon cemara. Pohon cemara beradaptasi dengan lingkungan untuk mempertahankan populasinya. Caranya dilakukan dengan daunnya yang runcing guna mengurangi penguapan. Selanjutnya adalah bakau. Tanaman bakau hidup di pesisir laut atau air asin. Mereka menyesuaikan diri dengan menyaring garam di air. Garam kemudian diserap dan dikeluarkan melalui batang. Senang sekali bisa belajar bersama sahabat trivia. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.